Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue belum pernah lagi bikin YouTube panjang. Kali ini YouTube-nya tentang konten gue masih belakangan matematika masih jalan tetap dengan konten reaction sih sebenarnya. Gue coba bikin konten-konten headline. Jadi ada konten headline yang memang gue bikin kalau kadang-kadang ada si Anu ngomong terus titik dua dia ngomongnya apa. Gue pakai ngomong itu kayak kemarin Pak Pigai bilang apa namanya masyarakat diharuskan disarankan belanja 1 juta dibuat ke koperasi desa Merah Putih. Gua akhirnya cuma masyarakat diminta belanja 1 juta di koperasi desa Merah Putih. Akhirnya gue bikin lagi tuh meme tandingannya, gue bikin Papa Zidan minta Pak Pigai mentransfer ke OVO-nya dia sebesar 5 juta untuk belanja di koperasi Merah Putih. Karena gue melihat statement-statement yang dikeluarin sama mereka suka suka kadang-kadang ya out of the box aja gitu. Maksud gue lo berstatement kayak gitu bisa, terus gue cuma pikir ya gue juga bisa kali cuma statement kayak gitu doang ya. Jadi ya gue itu sempat rame akhirnya 20 ribuan viewer cuma gambar dari gambar doang dan ya gue kadang-kadang bikin kayak begitu terus juga gue kadang-kadang cuma gue template aja nih kayak 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 apa kayak headline headline itu gue template sudah ada kayak gue ketawa tepuk tangan atau gue cuma bikin yang bener aja nah gitu beberapa yang memang reaksi dari gue sih ada beberapa orang pak itu hoax segala macam gue bukannya nggak sortir juga gitu tapi paling tidak buat kalau gue bilang bukan buat buat menyebarkan hoax enggak, tapi artinya kalau memang kejadian bisa diantisipasi karena gue ngalamin tahun 2024 itu akhir tahun kan sempat ada wacana buat PPN 12%. Nah, gue bersuara banget tuh 2024 akhir itu gue bersuara banget. Akhirnya itu diundurkan jadi tidak jadi tuh nggak jadi dilaksanakan PPN 12%. Nah, itu artinya gue bilang no viral no justice sih tetap kalau gue ngeliat gitu ya. Tapi memang sebaiknya dulu coba dulu dilihat di mana-mana kalau sudah dianggap tidak tidak apa namanya tidak hoax ya sudah. Kayak beberapa juga enggak waktu awal-awal juga yang dibilang MBG itu bukan dari dana pendidikan ternyata kan MK bilang itu dari dana pendidikan bang bakal dipisahkan tahun 2027 bahkan sekarang 2028 itu yang memang kok pada begitu semua sih statementnya gitu dibilang hoax hoax segala macam gue juga ngeri. Nah yang hoax bener kemarin ada beberapa gue temuin di sosial media. Yang pertama pajak atas pejalan kaki katanya hoax dan yang ngomong itu di sub harusnya yang ngomong Departemen Keuangan. Terus yang sekarang lagi rame adalah pajak kontrakan. Yang gue kan keselnya gue bilang gini, pajak kontrakan itu bakal dibebanin ke pengontraknya, which is adalah rakyat kecil gitu maksud gue. Bukan ke pengguna rumah, yang punya rumah ntar cuma tinggal bilang aja sama yang punya kontrakan, kontrakan naik ya karena ada pajaknya. Mau bilang apa lu? Kita-kita lagi, makanya gue bikin meme itu, kenapa sih hobinya pada malakin mulu? Gue cuma bilang gitu doang, ada kasar sih tapi ya gue pusing aja gitu maksud gue ketika pajak itu ketika lo cuma ngandelin pajak doang tolonglah pajak itu kan dari rakyat sementara jadi gini kalau lo ngandelin pajak doang sementara sumber dananya nih rakyatnya nggak ditanganin kayak pekerjaan kan belum masuk lagi tuh 19 juta pekerjaan kan mana itu kalau belum ada lo cuma ngandelin rakyat ya lama-lama rakyatnya boncos karena nggak ada penghasilan, tidak ada pendapat. Kayak gue nggak ada pendapatan, gue nggak ada penghasilan. Gimana gue buat bayar pajak segala macem. Kecuali kalau memang itu udah bagus perekonomian, mau dipajakan ya silakan saja kayak di Swiss atau di mana gitu ya. Kondisinya sudah bagus ya rakyat bakal rela saja bayar pajak lagi kan pajak memang pajak itu kalau gue melihat ada beberapa kalau lo bisa belajar ya mungkin belajar bahasa apa namanya agama Islam lah ya itu ada memang tidak setuju ketika dipungutnya dari pajak. Kecuali kalau gue melihat gini loh, kita tuh sumber daya alamnya banyak, sumber daya manusianya juga banyak. Kenapa nggak itu aja dulu yang diolah gitu loh. Jangan dari pajak doang. Kalau ngandelin dari pajak doang, lu cuma dari malakin orang doang istilahnya gitu. Jadi ya seberapa besarnya sih juga ada yang nunggak segala macam banyak. Dilihat aja persentase orang miskin dengan orang kaya di sini kan masih jauh, masih banyakan orang miskinnya gitu maksud gue. Di bawah ekonominya di bawah rata-rata posisinya. Jadi nggak bisa juga lo bergantung dengan pajak kecuali lo mau ituin apa namanya mau apa namanya yang orang-orang kaya itu dipajakin uang korupsi juga disita terus lo pakai itu buat pembangunan segala macam dia bisa jalan gitu makin gede yang dipajakin orang kayanya gitu jangan jangan ke bawah tajamnya ke atas gitu nah itu yang salah satu kenapa gue bikin dan gue juga
bukannya menentang, tapi ketika itu tidak ada koordinasi segala macam, parah sih. Udah gitu juga kan MBG menghamburkan banget kan, banyak banyak korupsinya segala macam, tambah lagi merah putih koperasi. Maksud gue kayak di Amerika ya, di New York itu wali kotanya tuh jelas ketika mau membangun koperasi, dia bangun cuma 5 dulu nih. Pilot project, ada namanya pilot project, begitu itu sudah bangun dan itu sudah running well, baru lo kau duplikasi ke beberapa daerah gitu loh. Jangan dihajar semua terus udah gitu ntar bayarnya dari mana ya? APBN juga yang diambil, uang pajak. Tapi ketika lo bikin cuma satu, mungkin beberapa kota besar lah ya, katakan dengan Jakarta, mungkin ke Bandung, Medan, Surabaya, terus ke Jogja, daerah Sumatera sana yang gede-gede, beberapa kota besar, paling kan cuma jatuhnya kalau gue bilang ibu kota provinsi aja, cuma 37-an kan, nggak sampai ratusan juga nggak keluar biaya budget gede. Artinya lo cuma di situ, lo coba invest itu dengan budget yang sedikit, dan lo bakal review lagi tuh. Jadi sebelum di copy paste ke tempat lain, di review dulu apakah memang manfaatnya atau memang revenue-nya sudah memang bisa dihasilkan dari situ. Emang benar-benar efektif dengan adanya koperasi itu gitu maksudnya. Ini kan nggak jebret aja di tengah kuburan, di atas lereng, di gunung segala macam, asal doang. Kalau gue bilang cuma buat ngabisin budget gitu loh, cuma ini lo dikasih budget lo jalan, yang penting operasinya berdiri begitu kan, gue melihatnya sih begitu. Efektivitasnya mana? Kalau gue bilang ya udahlah, Indomaret sama Alfamart aja, itu aja dulu yang dikelola, kalau nggak didampingin gitu maksud gue. Karena ini kejadian waktu gue kerja juga, ketika lo udah punya pabrik, pabriknya udah settle, terus lo coba mau bikin pabrik sendiri yang belum settle, yang belum lo tidak tidak menghitung secara detail, sehingga akhirnya dari amdalnya juga kurang, dari ketahanan suhu juga tuh kuenya kurang gitu, banyak banget yang kurang. Jadi ketika sesuatu dipaksakan sementara lo belum 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 apa namanya, belum melihat dari sisi yang lain, belum mengkaji itu atau mereview dengan berbagai sisi gitu. Kalau gue bilang gitu ya, kalau yang sekarang ya begitu kondisinya, akhirnya jatuhnya ya buang-buang duit sih. Kalau itu lo coba alokasikan ke pendidikan gitu ya, let's say mungkin bayar kuliah gratis, sampai kuliah gratis paling enggak kan udah naik nih tingkat pendidikan, apa namanya, wajib belajarnya bisa naik jadi, apa namanya, 6, 6, 6, 12, tambah 4 buat S1, jadi 16 tahun wajib belajarnya. Bisa naik ke situ, artinya bisa jadi Indonesia emas atau generasi emas bisa. Karena rata-rata sudah S1, sudah sarjana, jadi generasi ke bawahnya udah sarjana semua, tanpa memikirkan biaya, biaya kuliah. Teman gue sendiri bilang loh, gue mendingan nguliahin anak gue di Turki, Pap. Turki paling gue cuma bawa bayar kosannya doang sama jajannya dia. Biaya kuliah nggak bayar, semua buku-buku juga nggak bayar. Sampai begitu loh, orang Betawi. Temen gue ngomongnya begitu. Kesoalnya paling gue cuma cuma kasih pegangan anak gue 40 juta katanya awal-awal. Sisanya paling cuma 5 juta per berapa juta. Semuanya gratis, paling juga cuma kosnya doang katanya. Sementara di sini, gue mau daftar aja uang 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 gedungnya aja itu udah 40 juta sampai 100 jutaan. Itu negeri loh. Makanya gue bilang, ya Allah, gue bilang padahal mendingan aku situ aja. Istilahnya lo kalau cari makan, makan mah ada. Selama ini juga nggak ada yang namanya kelaparan gitu. Di kita kan ya paling di sadar nggak kayaknya nggak ngeliat kelaparan. Udah gitu juga ada beberapa masjid yang memang akhirnya bikin lah buat makan gratis segala macem ya. Nggak buat kaum muslimin doang, tapi semua umat bisa masuk di situ, berkah. Ya kalau gue bilang sih ya diberdayakan saja seperti itu, kenapa enggak gitu. Jadi masjid nggak cuma buat ibadah, tapi memang kayak masjid pemuda tuh kalau nggak salah ya namanya. Nah itu kan akhirnya dibagi ke situ. Nah itu gue bilang beberapa ada sebelum bikin sesuatu tuh ada, gue dulu pernah baca apa namanya, PDCA, Planning, Do, Check, Action. Jadi sebelum melakukan sesuatu tuh ada 4 hal itu. PDCA, gue ingat banget itu zaman-zamannya gue tahun tahun 96-an, awal-awal gue kerja di bank itu di ituin dulu tuh. Udah gitu kalau lo mau usaha di satu tempat ada namanya SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, sama threat. Itu ada beberapa analisa yang lo bisa pakai itu. Jadi lo nggak boncos akhirnya. Sekarang kan operasi aja dari wangsit. Bagaimana ceritanya? Udah